Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tiga Lelaki, jumpa lagi kita dalam channel Tiga Lelaki, channel yang inspirasi dan informasi. Kali ini kita membahas tentang Amerika Serikat yang mengebom Palembang. Pengeboman Palembang disebut Operation Bumerang oleh Sekutu adalah serangan udara yang dilancarkan oleh Komando Pengebom 20 Pasukan Udara Amerika Serikat atau USAAF terhadap Palembang yang berada di bawah pendudukan Jepang di tengah Perang Dunia Kedua. Serangan ini terjadi malam 10 dan 11 Agustus 1944 dalam upaya melakukan pengeboman terhadap sebuah kilang minyak di Palembang, serta pemasangan ranjau dari udara di Sungai Musi untuk menghambat lalu lintas sungai tersebut. Serangan ini merupakan bagian dari rangkaian serangan terhadap kota-kota yang diduduki oleh Jepang di Asia Tenggara, yang dilakukan selagi Komando Pengebom 20 melancarkan misi utamanya, yaitu pengeboman Jepang. Pengeboman ini menempuh jarak lebih dari 6.000 km untuk pulang pergi dalam waktu sekitar 19 jam dan merupakan salah satu misi tempur terpanjang dalam Perang Dunia Kedua. Operasi ini juga menjadi awal dan taktik penggunaan B-29 untuk menempatkan ranjau yang selanjutnya sering dilakukan Sekutu. Serangan dilakukan pada malam yang sama dengan serangan udara Komando Pengebom 20 terhadap kota Nagasaki. Sebanyak 54 pesawat pengebom berat jenis B-29 diberangkatkan pada 10 Agustus dari sebuah lapangan terbang di Ceylon, kini Sri Lanka, yang dikuasai Britania atau Inggris Raya. Tetapi hanya 39 mencapai daerah sasaran. Upaya pengeboman kilang minyak tidak terlalu berhasil karena hanya mampu menghancurkan satu bangunan saja. Sementara itu, ranjau yang ditempatkan di Sungai Musi yang menghubungkan Palembang ke laut berhasil menenggelamkan 3 kapal dan merusak 4 lainnya. Pasukan Britania menyediakan dukungan pencarian dan pertolongan untuk pesawat-pesawat pengebom Amerika Serikat. Senjata-senjata anti pesawat Jepang maupun pesawat tempur yang ditugaskan untuk menjaga Palembang gagal menjatuhkan satupun pesawat Amerika Serikat. Tetapi sebuah B-29 terpaksa mendarat di air saat kehabisan bahan bakar dalam perjalanan pulangnya. Ini merupakan satu-satunya serangan USAAF terhadap fasilitas minyak strategis Palembang. Pada saat Perang Pasifik, sebutan untuk Perang Dunia Kedua yang berkobar di kawasan Asia Pasifik, Palembang adalah pusat produksi minyak utama Hindia Belanda. Pada saat Perang Pasifik, sebutan untuk Perang Dunia Kedua yang berkobar di kawasan Asia Pasifik, Palembang adalah pusat produksi minyak utama Hindia Belanda. Kota ini beserta kilang-kilang minyaknya direbut oleh pasukan Jepang pada pertengahan Februari 1942 dalam pertempuran Palembang. Sebelum dikalahkan, para insinyur Belanda berusaha merusak kilang-kilang tersebut agar Jepang tidak dapat menggunakannya. Tetapi produksi minyak berhasil dipulihkan pada tahun 1942. Pada awal 1944, intelijen Sekutu memperkirakan bahwa kilang pelaju di Palembang memasok hampir 22% dari kebutuhan bahan bakar minyak Jepang untuk kapal dan fasilitas industri, serta 78% dari kebutuhan bahan bakar penerbangan. Gagasan menyerang Palembang bermula sebelum disetujuinya Operasi Metron dan muncul dari perdebatan tentang strategi yang tepat untuk menggunakan pesawat-pesawat pengebom berat B-29 terhadap Jepang. Pada akhir 1943 dan awal 1944, muncul pertimbangan serius untuk menyerang
kapal-kapal Jepang. Muncul pertimbangan serius untuk menyerang kapal-kapal dagang dan fasilitas-fasilitas minyak di Asia Tenggara dengan menggunakan B-29 yang diluncurkan dari pangkalan-pangkalan di Australia dan Pulau Papua. Perencanaan serangan ke Palembang dimulai pada Mei 1944 karena jarak yang sangat jauh dan menggunakan Keelung sebagai pangkalan operasi. Serangan ini membutuhkan lebih banyak perencanaan dan persiapan dibandingkan dengan serangan-serangan lain yang dilakukan oleh Komando Pengebom 20. Personel USAAF dan Angkatan Udara Britania Raya bekerja sama untuk melakukan persiapan, persenia, memasak bahan bakar dan menanggung biaya modifikasi landasan udara di Keelung. Pada Januari 1944, Divisi Udara ke-9 didirikan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pertahanan udara Sumatera. Pada masa itu, Markas Besar Pertahanan Udara di Palembang telah berubah nama menjadi Satuan Pertahanan Palembang dan ditempatkan sebagai bagian dari Divisi Udara ke-9. Pada saat itu, satuan ini juga telah dilengkapi dengan pesawat tempur, resimen tempur 21 dan 22 dari pasukan udara Angkatan Darat Kekaisaran Jepang bertanggung jawab untuk menghadang HMS Keelung, kapal perusak rebound serta kapal selam Terapin dan Transat. Kedua kapal selam ini juga bertugas sebagai pemandu arah. 15 B-29 gagal mencapai wilayah Palembang dan 3 di antaranya sempat menyerang sasaran lain. Pihak Jepang menembaki pesawat-pesawat Amerika Serikat saat berada di wilayah Palembang. Penggunaan meriam dan roket serta penerbangan pesawat-pesawat tempur. Pasukan Amerika Serikat mencatat setidaknya 37 pesawat Jepang yang terlihat, termasuk beberapa yang memburu rombongan pengebom hingga 550 km. Namun, usaha ini tidak membuahkan hasil dan tidak ada pesawat B-29 yang mengalami kerusakan akibat tembakan Jepang. Pengeboman Palembang tidak berhasil mutlak, tetapi tidak juga gagal total. Foto-foto yang diambil di Pelaju melalui udara pada 19 September menunjukkan paling tidak satu bangunan jelas-jelas berhasil dihancurkan dan beberapa bangunan lain juga diduga hancur. Ranjau yang dipasang dalam operasi ini berhasil menenggelamkan 3 kapal dengan berat total 1.768 ton dan merusak 4 kapal lainnya pada tanggal 11 atau 12 Agustus. Dan pengangkutan minyak yang vital di Sungai Musi harus berhenti selama sebulan hingga Jepang selesai menyapu ranjau. Oke sahabat tinggal lagi, terima kasih atas perhatian Anda terhadap channel kami, channel informasi dan inspirasi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel kami. Bagikan channel kami kepada sanak saudara Anda dan teman-teman Anda. Terima kasih semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.